Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Catur Sastrotomo. Sekarang saya akan menjelaskan tentang sejarah perkembangan demokrasi yang ada di Indonesia. Saya menjelaskan ini karena untuk menaikkan nilai mata kuliah saya, yaitu kewarganegaraan. Lalu saya perkenalkan dulu, nama saya Catur Sastrotomo. Saya berkuliah di Universitas Singapura Bangsa Karawang. Di sini saya mengambil jurusan Teknik Elektro. Saya mendapatkan kelas A. Materi yang akan saya bahas yang pertama ada definisi demokrasi, manfaat demokrasi, prinsip demokrasi, sejarah demokrasi, perkembangan demokrasi yang ada di Indonesia. Apa itu demokrasi? Yang pertama, secara etimologi atau bahasa, demokrasi itu berasal dari bahasa Yunani, demokratia, yaitu deremos, yang artinya rakyat, dan kratos, yang artinya pemerintahan. Yang kedua, demokrasi berarti sistem pemerintahan yang meletakkan kekuasaan dan kedaulatan yang di tangan rakyat. Biasanya, kita mengenal ini dalam slogan pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Lalu, Abraham Lincoln dikenal sebagai pemikir demokrasi. Pandangannya tentang demokrasi pernah diungkapkan lewat pidatonya di Gettysburg pada tahun 1863 bahwa demokrasi adalah pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Government of the people, by the people, and for the people. Kekuasaan rakyat untuk kepentingan rakyat dan perantaran rakyat. Lalu ada manfaat demokrasi. Yang pertama ada kesetaraan sebagai warga negara. Yang kedua ada pluralisme dan kompromi. Yang ketiga ada memenuhi kebutuhan umum seperti kebijakan yang mencerminkan keinginan rakyatnya. Yang keempat, menjalani hak-hak dasar. Yang kelima, pembaruan kehidupan sosial. Lalu demokrasi. Prinsip demokrasi adalah yang pertama, adanya kontrol atau kendala masyarakat terhadap keputusan pemerintah. Yang kedua, adanya pemilihan yang jujur dan teliti. Yang ketiga, adanya hak memilih dan dipilih. Yang keempat, adanya kebebasan berpikir dan menyatakan pendapat tanpa ancaman. Yang kelima, adanya kebebasan mengakses informasi. Yang keenam, adanya kebebasan berserikat yang terbuka. Lalu, sejarah demokrasi. Konsep demokrasi lahir dari tradisi Yunani tentang hubungan negara dan hukum. Konsep demokrasi itu dipraktikkan sekitar abad ke-6 Masehi sampai dengan abad ke-7 Masehi. Konsep demokrasi yang dipraktikkan pada masa itu adalah demokrasi langsung. Demokrasi langsung merupakan kondisi ketika hak rakyat dalam membuat keputusan politik dijalankan secara langsung oleh seluruh warga negara berdasarkan prosedur mayoritas. Lalu demokrasi Yunani kuno berakhir pada abad pertengahan. Ajaran demokrasi di dunia adalah konsep demokrasi bermulai dari tradisi Yunani. Perkembangan demokrasi di Indonesia. Yang pertama ada demokrasi parlementer liberal. Yang kedua ada demokrasi terpimpin. Yang ketiga ada demokrasi Pancasila pada era Orde Baru. Yang keempat ada demokrasi Pancasila pada era reformasi. Demokrasi parlementer liberal. Diberlakukan Undang-Undang Dasar 1945 pada periode pertama, yaitu tahun 1945 sampai 1949. Adalah awal mula dipraktikannya demokrasi ini. Namun,
demokrasi parlementer ini tidak berjalan dengan baik. Kehidupan politik dan pemerintahan pada masa itu tidak stabil. Akibatnya, program-program yang dibuat pemerintah tidak bisa dijalankan dengan baik dan berkesinambungan. Akhirnya demokrasi ini berakhir secara yuridis pada 5 Juli 1959. Demokrasi terpimpin. Demokrasi terpimpin dimulai pada 1 Oktober 1959 dan berakhir pada 12 Maret 1965. Ada 5 pokok demokrasi dipimpin, diantaranya yaitu yang pertama, demokrasi terpimpin bukanlah diktator. Yang kedua, demokrasi terpimpin cocok dengan kepribadian dan dasar hidup bangsa Indonesia. Yang ketiga, demokrasi terpimpin berarti demokrasi di segala persoalan kenegaraan dan kemasyarakatan, meliputi politik, sosial, dan ekonomi. Yang keempat, inti daripada pemerintahan dalam demokrasi terpimpin adalah permusyawaratan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan. Yang kelima, pada demokrasi terpimpin, oposisi diharuskan dapat melahirkan pendapat yang sehat dan membangun. Demokrasi Pancasila pada era Orde Baru. Orde Baru dalam hal ini berarti era yang dimulai pada tahun 1965 dan berakhir pada tahun 1998. Demokrasi Pancasila itu pangkalnya adalah kekeluargaan dan gotong royong. Hal paling penting dalam demokrasi Pancasila adalah nilai-nilai yang menjunjung tinggi kemanusiaan sesuai dengan martabat dan harkat manusia, menjamin persatuan dan kesatuan bangsa, mengutamakan musyawarah dan mewujudkan keadilan sosial. Lalu, demokrasi Pancasila pada era reformasi. Demokrasi Pancasila mulai diterapkan di tahun 1998 dan berlangsung hingga kini. Perubahan pada era reformasi, yang pertama, ada pemilihan umum yang lebih demokratis. Yang kedua, lembaga demokrasi lebih berfungsi. Yang ketiga, mewujudkan kehidupan yang lebih demokratis seperti halnya peraturan-peraturan yang dijalankan serta hukum. Yang keempat, memaknai demokrasi Pancasila sebagai nilai-nilai budaya politik yang mempengaruhi sikap hidup politik pendukungnya. Yang kelima, partai-partai politik ini lebih dapat mandiri. Kesimpulannya adalah, dengan demikianlah perkembangan demokrasi di Indonesia telah menjadi bagian integral dari sejarah bangsa ini, mencerminkan perjuangan yang panjang dan beragam dalam memperjuangkan hak-hak politik dan partisipasi masyarakat. Meskipun menghadapi tantangan dan peristiwa yang kompleks, langkah-langkah menuju demokrasi yang lebih inklusif dan berkelanjutan terus dilakukan, menegaskan komitmen untuk mewujudkan pemerintahan yang berdasarkan pada kedaulatan rakyat dan keadilan sosial. Najwa Shihab pernah berkata, "Jangan bosan bicara tentang kebenaran agar demokrasi tak berakhir dengan sia-sia." Terima kasih dari saya, Catur Sastrotomo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.